Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita dengan siapa di sini? Emang kita gitu kan? Udah ngomong, oke guys, hari ini kita ketemu lagi di episode kedua yang kita mau ngapain hari ini? Oh ya, sebelumnya kenalin diri dulu deh. Oke, ini mulai dari Kak siapa? Kak Jania. Ini Kak Nurul. Aku Kak Via, dan kita akan membahas tentang buku ini. Buku apa tuh? Menjaga Diriku. Komik Menjaga Diriku. Ini komik, dan buat anak-anak kita ngapain sih baca buku anak-anak ya? Oke, karena kita sebenarnya sudah dewasa dan kita sudah baca buku ini, sebenarnya mau ngomongin apa? Mau ngomongin tentang, tuh kan gue ngaco ya udah. Bahas apa kita hari ini? Nih, kita mau ngomongin tentang komik Anak Islam Tarbiyah Jinsiyah. Menjaga Diriku. Oke, ini tadi ngomongin tarbiyah jinsiyah. Ada yang mau jelasin nggak tarbiyah jinsiyah ini apa? Apa ya kira-kira? Oke, tarbiyah jinsiyah. Kenapa komik ini akan dibahas? Karena kan Islam itu sudah mengatur dan menjaga fitrahnya seorang anak-anak laki-laki dan perempuan. Gitu. Kenapa buku ini hadir? Karena di dalamnya itu akan membahas tarbiyah jinsiyah tersebut secara simpel, kayak menjelaskan tentang bagaimana fitrah laki-laki dan perempuan, bagaimana seorang muslimah diatur dengan hijabnya, terus juga apa lagi ya? Ayo. Adab-adab dan aturan-aturan keseharian gitu. Oke. Ngomongin tarbiyah jinsiyah, kalau dari bahasa Arabnya sendiri ya, tarbiyah itu adalah pendidikan. Jinsiyah itu lebih kepada jasmani, jadi berkaitan dengan tubuh. Misalnya seorang perempuan itu bakalan beda dengan laki-laki. Terus bagaimana cara merawat fitrahnya. Di sini kita dijelasin buat anak-anak nih, dijelasin dengan bahasa yang simple, terus dijelasin apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dan diceritainnya bergambar gini karena komik. Iya, ilustrasinya menarik banget. Colorful. Oke, Mbak Nurul mau disampaikan apa aja buku ini isinya? Wah, di buku ini banyak banget loh pembahasan-pembahasan yang seru. Salah satunya ada tentang kok harus sih seorang anak perempuan itu pakai jilbab, kenapa gitu. Terus di sini juga ada gimana caranya supaya kita bisa dapat izin masuk kamar orang tua, karena kan nggak boleh sembarangan ya. Ada adab-adabnya gitu. Dan di buku ini juga nggak cuma buat anak-anak nih, tapi di sini ada untuk para ibunda dan ayandanya juga. Iya. Jadi meskipun ini segmentasinya usia berapa nih? Untuk segmentasinya usia 5 tahun ke atas. Jadi buat bunda-bunda yang memiliki ananda 5 tahun ke atas udah bisa banget baca komik ini. Gitu. Terus selain tadi bahas yang dibilang Kak Nurul Kak Nurul mengenai bagaimana seorang muslim kenapa harus berhijab, terus bagaimana aturan memasuki kamar orang tua, itu tuh banyak banget juga yang lainnya. Kayak aku jadi lupa. Kayak bagaimana seorang anak menghadapi orang asing gitu kan. Itu kan penting banget ya, ketika anak-anak kita bermain bertemu dengan orang asing kan suka ada yang berniat jahat. Kita nggak pernah tahu tuh orang tersebut berniat jahat atau enggak. Jadi sebaiknya kita memberikan edukasi dulu kepada anak-anak kita bahwa ini loh kalau misalkan kalian bertemu dengan orang asing seperti apa dan lain sebagainya gitu. Dari juga apa ya? Oh iya, kan sekarang itu lagi pernah tren tentang yang di YouTube. Yang di YouTube ya, penyimpangan. Penyimpangan gitu. Itu kan bahaya ya kalau misalkan anak kita itu salah memahami tentang penyimpangan tersebut. Jadi di buku ini itu akan dijelaskan bagaimana sih fitrah anak perempuan dan fitrah anak seorang laki-laki, dari cara berpakaian dan lain sebagainya gitu. Ini berkaitan dengan isinya ya. Salah satu part di babnya ada ketemu seorang yang apa ya, pakai isyarat banget ya Bun, pakai begini. Ya jadi kan bingung ya, dia tuh laki-laki tapi berpenampilan seperti perempuan gitu. Jadi buat anak-anak tuh jadi bingung ya, sebenarnya orang laki-laki atau perempuan sih gitu. Kok pakaiannya seperti itu gitu. Jangan sampai malah anak kita malah mencontoh toh. Kok ini pakaiannya laki-laki tapi kayak perempuan gitu. Jadi kita harus meluruskan bagaimana sih berpenampilan yang benar itu seperti apa.
Jadi tadi seperti kata Kak Nurul, kalau misal di sini ada lembar itu ya tugasnya ya. Iya, ada chapter. Coba ceritain Kak Nurul, lembar tugasnya kayak apa? Nah, jadi salah satunya ada tugas aktivitas di sini. Nah, di sini tuh dituliskan gimana sih respon seorang anak ketika ketemu orang baru. Apakah harus diam aja? Apakah harus teriak? Nah, jadi nanti Ananda diajarkan pasti harus teriak dong. Nanti bisa langsung di checklist gitu kan. Jadi part ini juga bisa bantu Bunda ya ketika Ananda ada pertanyaan, gimana sih Bun nanti kalau seperti ini gitu. Terus juga ada panduan untuk Bunda. Jadi Bunda nggak perlu khawatir bingung nanti akan menjelaskannya seperti apa gitu ya. Jadi buku ini nih ditulis oleh Mbak Fadila Hanum. Terus diterbitkan oleh Maskana Media. Maskana Kids ya. Ya, Maskana Kids. Maskana Kids dan bestseller. Nih bisa dilihat di sini. Wow. Kenapa bisa jadi bestseller? Karena Sudah terjual sebanyak 14.500. oh, debak. Terus sebagaimana kalau aku sih karena aku belum pernah memiliki anak, tapi kan bersinggungan juga ya kepada anak kecil yang segudang pertanyaan dan pertanyaan kadang-kadang menjebak orang dewasa gitu loh. Kejelasannya gimana ya biar dia ngerti. Nah, salah satu yang bikin asik dari buku ini adalah menjelaskan dari sudut pandang yang mudah dimahami gitu. Terhadap hal-hal yang mungkin kita stuck gitu sebagai orang dewasa. Mungkin orang tua juga kayak gitu kali ya. Misalnya belum ada persiapan ditanyain terus dapat kuis dadakan. Jadi dikasih informasi deh dari buku ini. Dari Kak Nurul suka bagian yang mana nih? Aku sih suka semuanya ya karena ini colorful. Tapi yang lebih aku suka di sini ada kolom aktivitasnya yang mungkin buku lain belum tentu ada ya. Sukanya yang justru yang ada tugas-tugas ini Kak Nurul emang hebat banget. Ya kan menarik ya kayak anak-anak udah baca bukunya tiba-tiba ada tugasnya gitu. Jadi dia untuk mereview juga tadi apa sih yang telah kita baca gitu. Jadi buat anak tuh semakin tertarik dan ada aktivitas yang mereka kerjakan selain mereka tuh membaca gitu. Kalau Kavia sendiri dari 7 cerita ini mana yang paling menarik dan kayak relate gitu? Ada nggak ya? Ini yang main handphone secukupnya kali ya. Ini buat orang dewasa kadang-kadang sulit ya. Apalagi kalau pekerjaannya relate sama gadget gitu. Dan di sini dikasih tahu kenapa seorang anak itu harus dibatasi screen time-nya. Jadi kalau misalnya kita screen time kebanyakan akibatnya apa? Terus salah satu hadirnya buku ini juga untuk mengurangi screen time, tapi salah satu solusinya ini ya. Jadi biar anak-anak juga nggak bosan kan anak-anak lebih aktif ya daripada orang dewasa. Terus pengen yang seru-seru, terus yang bisa melatih otak gitu, nambah-nambahin informasi. Jadi ini buku ini tuh informasinya bagus banget, edukatif dan menghibur. Jadinya recommended banget sih dari aku gitu. Iya, salah satu solusi banget karena kan kita sebagai orang tua padahal orang dewasa. Iya, sebagai orang dewasa karena suka sulit sekali untuk menghindari anak dari handphone. Ya kan ya susah banget gitu. Jadi mudah-mudahan buku ini tuh sebagai solusi untuk menemani Ananda tidak bermain handphone gitu. Pokoknya para bunda dan ayah di rumah harus punya buku Iya, ini. bener banget. Jadi bunda dan ayahnya juga ada panduan ini buat dikasih tahu gitu. Selain anaknya bisa baca, jadi bunda dan ayah juga nih beri pemahaman anak tentang bahaya kejahatan yang mengintai mereka. Ini kan di zaman sekarang ya, kriminal bukan hanya di jalan-jalan tapi juga ada di internet gitu. Dikasih tahu pemahamannya bahwa anak kecil tuh sebaiknya bagaimana, apa yang harus dilakukan karena menghindari dari kejadian yang tidak kita inginkan. Apalagi buat anak-anak yang sebenarnya belum paham banget tentang hal ini. Jadi buat ayah dan bunda ini membantu sekali sih gitu. Atau mungkin kakak-kakak, om dan tante. Iya, bener banget untuk sepupunya, keponakannya gitu. Ini buku ini kataku recommended karena bisa banget buat jadi hadiah. Misalnya ayah pengen ngasih kado ke anak. Terus kalau misalnya ngasih kado berupa mainan kan biasanya cuman ya gampang bosen. Terus tiba-tiba dibuang aja gitu kan jadi rongsokan. Kalau buku kan insya Allah adalah informasi yang masuk, terus ada yang ditanamkan dari kecil sampai dewasa juga ada yang masih diingat. Nah, menurut aku nih recommended. Dan kalau mau didapetin di mana? Bisa pesan di website kami rmastore.id atau pesan di agen-agen terdekat. Harganya berapa, Kak? Oh, harganya 78.000 aja. Wow. Untuk murah buku, ya? untuk buku sepenting ini banyak banget
apa ya, kisah-kisahnya gitu. Jadi 78.000 itu biasanya kan orang-orang ngabisinnya buat mainan apa ya, Slimy, apa squishy. Nah, tapi kalau ini dapat ini tuh ya udah kita bisa terhibur bareng-bareng, sekalian buat mendapatkan edukasi. Pokoknya sifatnya edukatif banget nih guys gitu. Iya, jadi ya guys, ini kita syutingnya pas hujan-hujan. hujan gini. Jadi enak makan Indomie. berhubung ini udah lama ya, jadi kita izin pamit undur diri. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan gitu doang.